5 Sit Down Comedy with Om Halim Smackdown. Episode 5 ini adalah episode yang spesial karena ini adalah fan mail time. Yes. Terima kasih untuk teman-teman yang udah kirim komennya ya di Facebook kita. Banyak banget. Aku lihat ada mungkin 50-an pertanyaan ya. Moga-moga aja aku bisa jawabin ya. Tapi ini aku bagi beberapa part karena terlalu panjang mungkin. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan yang sama. Kalian intinya aku akan jawab. Oh tadi aku udah jawab ya gitu. Kalau misalnya pertanyaannya sama ya. Nah, aku mulai dulu dari yang Facebook. Nanti aku satu-satu yang Instagram sama yang di Line ya. Pertanyaan pertama ini dari Ii Santoso. Halo Ii, apa kabar? Gimana Singapura? Pertanyaan dia, saya mau tanya dong, itu inspirasi jenggot Om Halim dari superstar WWE yang mana satu? Sebenarnya nggak ada inspirasi dari pegulat manapun sih. Jadi mempunyai jenggot ini sebenarnya buat jualan. Ini jualannya. Mana nih? Bentar. Nih, aku jualan ini nih. Tuh, kamu mau punya jenggot kayak aku, beli ini, pakai ini Pak Doyo ya. Nah, sekalian promosi. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Danindra Lazwardi. Halim rencana Om Halim, menurut Om Halim rencana brand split antara Raw dan SmackDown akan kembali membawa kesuksesan seperti yang dulu atau malah menjadi blunder? Kalau menurut aku sih sesuatu yang kayak brand split ini sebenarnya bukan inovasi baru ya. Jadi udah lama, tapi karena melihat mungkin WWE juga melihat perkembangan storyline gitu kan, penjualan merchandise mereka nggak sebagus dulu gitu kan. Dan juga kalau aku lihat rosternya sekarang juga banyak ya jumlahnya. Jadi brand split ini membawa suatu potensi lah gitu kan, suatu potensi untuk berhasil gitu. Dan aku lihat sih respon dari WWE fans juga bagus ya, bagus banget gitu. Jadi kemungkinan nanti ya orang-orang yang mungkin mid card gitu, yang posisinya di mid card atau di low card gitu kan, mereka yang selama ini nggak kepake ya kemungkinan bakal dapet cerita gitu, dapat jatah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya bagus ya, hopefully bisa sukses gitu. Jadi juga aku lihat ini brand split ini juga kayaknya ada kecenderungan superstar sekarang ini workloadnya terlalu banyak ya, kerjanya terlalu banyak gitu kan, show-nya terlalu banyak. Jadi menghindari cedera gitu. Jadi orang-orang misalnya udah masuk ke roster Raw gitu, mereka nggak perlu lagi keluar di SmackDown gitu kan. Jadi mereka lebih terhindar lah dari cedera kayak gitu ya. Terus yang pertanyaan berikutnya dari Ian, kenapa kaos Becky Lynch bertuliskan Irish Last Kicker? Kalau menurut aku kayaknya ini karena Becky Lynch orang Ireland ya, Irish ya. Dan last kicker ini kayak kalau di Amerika ass kicker lah gitu kan. Nah, terus dari Adin, Om Halim mau nanya kenapa sekarang lebih mementingkan overpush untuk Reigns padahal masih banyak superstar yang berbakat. Kalau push untuk Roman Reigns ini sebenarnya yang paling tahu ya Vince McMahon ya, kenapa dia mau push Roman Reigns sampai ke sana gitu kan. Tapi menurut aku sih Roman Reigns sekarang sebenarnya sudah bagus sih. Ya enggak, maksudnya dibilang overpush juga enggak juga sih, karena perjalanan dia untuk mendapatkan championship itu sangat panjang dan penuh dengan drama ya kalau kalian lihat ya. Jadi jujur aja sih aku semakin respect sebenarnya sama Roman Reigns ya sekarang, bukan malah semakin benci gitu ya, karena aku lihat juga kualitas match dia di main event juga makin bagus ya sekarang. Jadi itu sih. Terus dari Gibran, jika Om menggantikan posisi Vince, apakah yang Om rombak habis-habisan? Apa ya? Kreatifnya kali ya? Mungkin harus dibuat storyline yang lebih catchy gitu, yang lebih edgy gitu ya. Kalau menurut gua sih itu sih. Terus dari Pramudia Lazwardi, kenapa feud AJ Styles Roman Reigns cuma dianggap sebagai pengisi waktu luang sebelum Seth Rollins return? Kalau menurut aku sih ya nggak bisa ngomong kita kapan Seth Rollins return ya gitu kan. Tapi menurut gua sih feud kemarin antara AJ Styles sama Roman Reigns itu membuktikan bahwa AJ Styles punya kaliber sebagai seorang main event gitu kan. Karena ya mungkin ini sebagai suatu tes dari Vince gitu kan untuk AJ Styles, apakah dia bisa masuk dalam level main event gitu kan.
kalau menurut gua sih udah bisa gitu, udah berhasil banget gitu. Terus dari Wahyu Exus Hidayat tanya dong Om, kenapa John Cena banyak dibu terus pilih Roman Reigns apa John Cena? Sebenarnya jawaban kenapa Cena sering dibu ya sebenarnya yang ngebu dia ya orang-orang dewasa ya, orang-orang marks ya gitu kan, yang sebenarnya mungkin fans-fans WWE yang udah lama gitu kan, yang kayak gue yang udah mungkin 20-an tahun gitu kan, dan melihat Cena karirnya dari tahun 2002 sampai sekarang gitu kan ya, memang kebanyakan di awal-awal karirnya terutama kayaknya di tahun 2006, 2005, 2006 tuh menang-menang terus ya, hampir di setiap pay-per-view ya. Gue pernah baca gitu ada rekor gitu, John Cena pernah menang straight berapa kali gitu di setiap pay-per-view ya dalam tahun itu. Nah sebenarnya fenomena orang-orang anti Cena ini sebenarnya bukan fenomena yang asing sih gitu, dan ini menurut gue sangat sebenarnya sebaliknya sangat bagus gitu buat perkembangan karir John Cena gitu kan. Jadi nggak cuma orang senang aja sama dia gitu, tapi ada orang yang benci gitu juga sama dia gitu kan. Jadi apapun yang menjadi storyline buat John Cena itu bakal menarik gitu kan, karena pasti ada dua sisi fans yang sangat besar, satu yang sangat benci, satu yang sangat mengidolakan dia gitu kan. Jadi menurut gua sih oke-oke aja sih kalau John Cena mau kalian gitu kan, dia malah tambah senang sih, duitnya tambah banyak sebenarnya. Jadi kalau disuruh pilih antara John Cena sama Roman Reigns, untuk sekarang mungkin aku lebih milih John Cena ya. Kalau secara karakter, secara prestasi ya, Roman Reigns bagus, tapi mungkin belum dalam tahap itu ya, belum dalam level seperti John Cena ya. Terus dari Ambrose Yudi Asilum, Om Halim kok di YouTube kayak siaran Silly Super Pop, kok setiap hari dia menerima fan mail? Yang saya mau tanya, fan mail itu apa? Cari aja di Google fan mail itu apa. Terus dari Andrew, kenapa Om Halim suka Smackdown? Sama kenapa Om Halim bisa jualan WWE merchandise? Kalau kenapa gue suka Smackdown itu ada di episode kemarin, episode 3, aku ada jelasin di YouTube, kamu harus nonton ya. Terus kenapa Om Halim bisa jualan WWE? Sebenarnya awalnya iseng sih. Awalnya aku jualannya figur gitu kan, kaos aku belum jual. Itu mulai dari tahun 2008 gitu kan. Nah, dulu jualannya masih di kasus. Dulu aku masih koleksi sendiri gitu. Jadi misalnya aku beli dari Amerika, aku beli 15 figur gitu. Nah, 2 figur aku koleksi, 13 aku jual kayak gitu. Nah, rata-rata awalnya seperti itu kan, karena lama-lama koleksinya udah banyak, nggak ada space lagi, aku nggak benar-benar fokus koleksi, jadi cuma jualan aja gitu. Terus dari Novel Esa Yubel, kenapa Om Halim Smackdown nggak jual pempek aja dan setiap jenis dikasih nama WWE Superstar? Nah, pempek John Cena harga 30.000 per biji dan nama tempatnya pempek Chop Suey. Wah, ini idenya bagus ya, Novel. Sebenarnya aku udah pernah sih minta istri aku buatin nasi goreng John Cena gitu kan, nasi goreng You Can See Me gitu kan. Terus istri aku kasih gitu kan, cuma piring aja yang dikasih gitu kan. Loh, mah kok piring doang? Ya itu ada nasinya, kata istriku, tapi ya itu You Can See Me, nggak kelihatan nasinya. Jadi kalau aku jual pempek John Cena nanti nggak kelihatan gitu pempeknya. Nah, terus sebentar ya. Sore di sini panas banget hari ini. Aku keringat dulu, Kevin Owens berkeringat. Terus dari Fadilah, kenapa John Centong suka memberi yang talent? Sebenarnya bukan John Cena sih yang beri nama yang talent gitu kan. Tapi menurut gua sih ya kreatifnya ya, yang atau bookernya ya, yang istilahnya punya plan gitu kan. John Cena harus habis feud sama ini, orang ini harus kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kalau di belakang itu, kalau John Cena ada istilahnya ada backstage politik atau segala macam, aku nggak tahu ya. Tapi menurut aku sih akhir-akhir ini John Cena sudah nggak begitu di level main event ya, di level championship gitu kan. Dia lebih ini sama talent-talent baru gitu, kayak kemarin tahun lalu sama Rusev gitu kan. Jadi menurut aku sekarang John Cena lebih humble sih kalau aku melihat feud dia ya dengan lawan-lawannya ya. Lalu dari Muhammad Farhan, jika Om Halim Smackdown mempunyai kekuasaan untuk menukar superstar NXT ke main roster dan sebaliknya, siapa yang akan Om Halim tukarkan ke NXT dan ke main roster serta alasannya kenapa dia harus diturunkan atau dinaikkan?
Kalau dari NXT ya, siapa ya? Finn Balor mungkin ya yang sudah mungkin cocok untuk masuk main roster ya. Kalau untuk diganti yang masuk ke NXT mungkin siapa ya? Kalisto kali ya. Nggak tahu juga. Bingung juga, kadang mau milih-milih kayak gini juga kasihan ya, kayak Kalisto udah pernah champion, kalau masuk NXT lagi bingung juga mau diapain di NXT kan. Pertanyaan berikut, Hans Chris TPB, Om Halim apa kabar? Baik, Bapak. Rizky Angga, kan udah mau brand split nih, kira-kira Om Halim ini Vince McMahon Om mau bikin 2 title, pasang tag team title sama 2 title untuk tiap brand atau enggak, dan kenapa? Kalau menurut gua memang akibat dari brand split ini jadi championshipnya jadi membingungkan ya, terutama world champion ya. Kayak dulu ada world heavyweight champion, ada WWE champion gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya buat kayak dulu aja sih, world championnya aja yang di split gitu kan. Women championnya menurut gua nggak perlu ya, karena roster yang cewek juga nggak begitu banyak ya. Lalu mungkin Intercontinental di Raw, lalu US Champion di SmackDown gitu kayak dulu. Lalu tag team, nah mungkin tag team bingung juga, tag team sekarang agak banyak di dalam roster WWE. Kalau di split gitu berarti mereka harus buat belt baru ya. Kayak dulu ada SmackDown belt, ada classic tag team belt ya. Itu sih balik lagi ke WWE. Tapi kalau misalnya WWE mau buat satu belt yang model baru lagi untuk tag team sih welcome banget ya. Jadi lebih banyak tag team champion saya nantinya. Terus dari Bijak Dias, ada alasan khusus nggak tentang mengapa Vince lebih menyukai Dana Brooke daripada diva lain? Aku juga sebenarnya lagi bertanya-tanya kenapa Dana Brooke ini sekarang melejit ya, dari NXT kayaknya baru gitu, lalu sekarang bareng Charlotte gitu kan, jadi kayak sidekicknya gitu kan. Menurut gua sih mungkin Vince melihat ada potensi dari Dana Brooke secara skill ya. Aku lihat skillnya lumayan not bad gitu kan, dia bisa istilahnya menandingi diva-diva yang udah masuk ke dalam main roster ya. Juga kayaknya looknya ya, aku lihat badannya juga badan tipe-tipe cewek fitness gitu kan. Jadi mungkin ya Vince melihat ada potensi di situ ya. Lalu Muhammad Naufal Aryo, apakah Om Halim merasa bahwa badan Om Halim dan jenggot Om Halim mirip sama Kevin Owens? Kalau aku sebenarnya secara pribadi sih nggak ngerasa gitu, cuman waktu awal-awal aku ngepost di Instagram gitu, tiba-tiba orang-orang bilang, oh mirip Kevin Owens gitu kan. Thank you banget kalau udah dibilang mirip Kevin Owens. Cuman aku sih nggak begitu, sebenarnya nggak menganggap begitu mirip gitu kan, biasa-biasa aja gitu. Terus dari Dilan, match pertama kali Om Halim nonton SmackDown, aduh, yang aku inget bukan match ya, tapi promo storyline waktu tes ngelamar Stephanie ya, itu tahun berapa ya, 98 atau 97 aku lupa. Pokoknya itu yang aku paling ingat pertama kali nonton SmackDown. Terus Faiz, apa yang menginspirasi Om Halim buat jualan figur WWE? Tadi aku udah jelasin, aku koleksi, lalu sebagian aku jual. Dari Race Wu, kenapa John Cena banyak yang tidak suka Alexander? Udah juga, jadi udah aku jelasin. Dari William Minardi, do you consider yourself to be part of the Wyatt family? Halo William, apa kabar? Udah lama nggak temu. Enggak. Wyatt family terlalu serem bro. Terus dari Muhammad Dafa, Om Halim kapan mau buat pro wrestling di Indonesia? Wah, aku mau banget kalau ada orang yang support gitu kan, yang punya modal, orang yang punya passion di pro wrestling gitu kan, yang mau buat sekolah wrestling sama mungkin liganya gitu mungkin kita nyebutnya ya, promotionnya gitu kan. Aku sangat welcome sih, kan di Malaysia sama Singapura udah ada ya, harusnya Indonesia kita punya potensi untuk ke situ ya. Terus Farhan Ramadhani, bagaimana cara Om menarik perhatian pelanggan untuk membeli merchandise pro wrestling, dan apa yang Om lakukan jika barang-barang Om tidak diminati lagi? Kalau untuk menarik perhatian sih, menurut gua fans pro wrestling di Indonesia itu banyak ya. Jadi dengan aku berjualan di Bukalapak, di Tokopedia gitu kan, sebenarnya itu udah sangat menarik buat mereka gitu kan, dan aku bisa jualan itu bisa setiap hari ya. Dan pertanyaannya yang lain, jika nggak laku ya paling aku diskon gitu kan. Nanti kalian tunggu aja, bakal ada diskon lagi yang agak gede di mungkin sekitar akhir bulan ini, akhir Juni, mendekati Lebaran lah pokoknya. Jadi tunggu aja lah.
Terus Abdillah Dimas, kira-kira ada kemungkinan si Empang return ke WWE nggak Om? Beda Ani bisa minta maaf dulu. Ya aku udah maafin kok, udah aku nggak inget lagi kok yang kayak gitu ya udah. Kalau si Empang kayaknya returnnya masih lama ya, soalnya dia bakal debut di UFC ya, nggak dalam waktu lama lagi. Dari Taufik Kota Mas Regar, Om Halim gimana kabar Big Show? Big Show terakhir kali keluar waktu promo sama Apollo Crews kayaknya ya, tapi dia kayaknya belum dapat storyline baru ya, masih di situ-situ aja. Gerard Marbum, Om Halim Smackdown, Divas terseksi siapa? Anjay. Divas ya. Kalau Divas siapa ya sekarang ya? Aku suka siapa ya sekarang? Nggak gitu perhatiin, tapi Charlotte lumayan oke sih menurut aku. Terus Vinozan Ryan, Cat sukses kalau jualan apa Om? Terus gimana cara membincang sampai sebesar sekarang? Gimana promosinya? Gimana menarik perhatian dari orang-orang? Cat suksesnya sebenarnya passionate aja dengan apa yang lu usahain gitu kan. Maksudnya kalau lu jualan apa aja gitu kan, jangan cepet jangan cepet nyerah gitu kan. Tuh figurnya marah tuh, bentar aku zoom dulu. Ya yang penting jangan cepet nyerah aja gitu kan. Nah, terus promosi ya biasanya lewat diskon gitu kan, atau lewat kuis yang aku gak suka ada di page gitu kan, itu sangat menarik orang ya. Lalu dari Langpri Hantama, Om koleksi figur Smackdown pertama apa? Koleksi figur pertama aku kayaknya dari UMF seri ya, Unmatched Fury Jack spesifik ya. Nanti suatu hari aku buat episode khusus untuk lihat koleksi aku ya. Lalu Muhammad Raihan, Om Halim gimana feel yang Om dapat pas nonton live event langsung? Oh itu feelnya awesome. Kalau Jemis bilang awesome. Live event itu yang lo rasain itu atmosfernya, terutama atmosfer di dalam gedung itu beda banget dengan nonton maksudnya nonton di TV gitu kan. Apalagi match yang gede ya. Andai kalau misalnya bisa ada waktu, ada uang gitu kan, ada jodoh, mau pergi ke WrestleMania lah suatu hari gitu kan, ngerasain atmosfernya di sana gimana. Gilang Sabagian, Om kapan si Empang return? Udah dijawab. Aldrich, Om figur WWE terbaik menurut Om apa, sama figur favorit yang Om punya apa? Kalau terbaik, aduh banyak banget ya, nggak bisa. Aku nggak ada pilihan satu ngomong yang itu terbaik, tapi kalau figur favorit aku kalau tahu yang banyak yang udah tahu lah, kolektor aku ngelainnya di Triple H sama Shawn Michaels ya. Nanti suatu hari aku buat episode khusus untuk meliput itu ya. Lalu dari Herman, figur paling berharga Bang Haling yang di Colt Perikan. Kalau aku ya itu tadi Triple H sama Shawn Michaels ya, yang Colt Peri aku yang mungkin paling berharga ya. Lalu dari Rival Lang, sekarang kok Heath Slater, Borderless, Curtis Axel, Victor, Summary, Eva Marie jarang ada di SmackDown atau Raw ya? Mungkin mereka belum dapat storyline baru ya dari kreatif, jadi ditunggu aja. Om superstar favoritnya siapa? Kalau aku yang superstar favorit aku yang pertama Shawn Michaels, yang kedua Triple H. Yoga Yudhistira, apa yang pertama kali Om lakuin kalau Om Halim itu si Empang? Kalau aku pertama kali jadi si Empang maksudnya sekarang gitu, ya harus debut di UFC gitu kan, jadi bisa buktiin sama orang kalau nggak cuma ngomong aja. Lalu bro, what's The Rock is cooking? Belum pernah ada jawaban sampai sekarang. The Rock masak nasi goreng kali ya. Itu Sulistio, Om mau tanya dong, terinspirasi dari mana Om bisa jual action figure? Tadi udah dijawab, silakan lihat dari videonya di belakang. Dari Alejandro, kenapa milih nama Chops Endo buat jadi nama apa? Gara-gara Om ngefans sama Ric Flair. Iya, Ric Flair aku cukup ngefans ya. Ngefans biasa aja sebenarnya gitu. Lalu nama Chops and Woo itu sebenarnya terinspirasi dari gerakan itu, Chops and Woo gitu kan. Jadi kalau misalnya aku Chops, kamu Woo kan. Nah, jadi ada koneksi antara aku sama pembeli gitu kan. Aku sama customer gitu. Jadi pada saat aku Chops, pada saat aku menawarkan barang, pembeli itu bereaksi gitu. Pembeli memberikan gitu kan, memberikan suatu reaksi yang positif gitu. Lalu dari Gumulia, Om Halim, berapa untung jualannya sebulan?
Untung ya, kalau ngomong untung ya variasi ya. Kadang sepi, kadang rame ya, seperti usaha-usaha lainnya. Yang pasti cukup lah untuk memenuhi kebutuhan aku sehari-hari ya. Terus mau nanya Om, apakah Om pernah mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha ini? Kalau kegagalan paling ya ada bulan-bulan sepi kayak gitu, lalu apa orang beli PHP gitu, bilangnya deal tapi nggak pernah ditransfer, nggak pernah ada kabar kayak gitu sih. Dan itu sebenarnya makanan sehari-hari aku udah biasa sih. Gitu. Terus dari Aditya Ananta Rewanza, Om mau nanya Om pasti ada jatuh bangunnya. Motivasi dari keluarga kah atau Om mau belajar belajar di biar jatuh bangkit? Kalau menurut aku ya itu tadi harus tahan banting ya kalau mau usaha ya, harus berani terima resiko gitu kan, harus pantang menyerah gitu kan. Lalu mau ke film The Billionaire, jatuh bangun, oke. Aku belum nonton sih. Terus Michael Hart, kenapa Roman Reigns dibu habis-habisan, bukan haters dan bukan heel? Kalau Roman Reigns dibu, menurut aku sih karena bookingnya mungkin agak jelek ya, gitu kan. Jadi lawan-lawannya mungkin atau pada saat dia menjadi mau main event, menjadi apa namanya karakter-karakter menjadi karakter utama gitu kan. Jadi mungkin bookingnya agak jelek ya, gitu, dan agak dipaksa gitu. Jadi makanya Roman Reigns sekarang masih belum bisa diterima oleh kalangan fans yang dewasa menurut gue ya. Terus Raffi, apa pernah ada rasa khawatir Om waktu buka PO Ringside pertama kali? Oh justru enggak, karena sebelum aku buka PO Ringside pertama kali itu udah rame banget kolektor. Sebelum kamu ngoleksi itu lebih lebih istilahnya lebih kolektor yang dulu itu lebih heboh ya, maksudnya lebih panas lah gitu. Mereka nggak begitu milih-milih figur gitu kan. Jadi nggak ada khawatir cemas sama sekali sih. Pink Ringside, aku ingat PO pertama kali itu rame banget sih yang ikutan. Lalu dari Ivan Aradin, bagaimana cara berbisnis online dengan baik Bro Halim? Sebenarnya cara berbisnis online yang baik ya kamu harus rajin itu aja. Terus rajin, jujur aja gitu kan. Lalu jualan. Lalu Devin, ada rencana untuk ganti logo? Belum ada sih, karena masih baru. Nanti mungkin kalau ada ide untuk ganti logo, nanti kita ganti logo. Mirwan, pernah dapat WW figur dari pacar? Oh ada, dari bini gua yang sekarang. Dulu masih pacaran gitu, ada. Nanti suatu hari aku buat episode, aku kasih tunjukin gimana figurnya gitu. Dari Timothy Rompis, kalau Bro Halim jadi pemilik WW untuk setahun, apa yang bakal Bro Halim lakuin? Nah, banyak banget mungkin. Aku nggak bisa ceritain di sini, nanti suatu hari aku akan jelasin. Wesley Sinulinga, apa arti kehidupan dulu Om Halim? Buset. Skip dulu ya, terlalu berat. UDS Amirullah, sepengetahuan saya Chops saat ini dari kata dikenal banyak orang, bisa dibilang sudah banyak. Nah, bagaimana jika sutradara Chops sudah sangat maju dan Om Halim akan sangat sibuk karenanya, sehingga waktu bersama keluarga bisa jadi Om Halim akan tetap lanjutkan saya bisa mengakibatkan atau fokus benar. Kalau menurut aku keluarga pasti nomor satu ya. Jadi bisnis itu sekarang bisa di manage gitu kan, dari jauh gitu, nggak usah kita harus berada di sana gitu. Salah satunya sekarang aku lebih fokuskan jualan aku ke Bukalapak dan Tokopedia gitu kan, ke marketplace gitu. Jadi customer yang lama pun aku arahkan ke arah situ. Karena kenapa? Lewat marketplace itu lebih aman, lebih praktis, pokoknya lebih nyaman lah lewat marketplace gitu. Juga kadang mereka nawarin voucher diskon gitu kan, dan aku juga ada kasih diskon gitu. Jadi lumayan kalau kalian mau beli barang yang kan untuk diskon bisa lewat marketplace gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Andi Siswanto, simple question, lebih berkesan mana Chops NU atau Public Clothesline? Wajib pilih salah satu sertakan alasan kuat. Kalau aku sebenarnya lebih pilih Chops NU sih, jujur aja dia. Soalnya Public Clothesline itu bukan aku nggak serius ya. Lu tau lah ada masalah di situ kan. Dan aku kenapa pilih Chops NU, karena aku merasa di Chops NU aku lebih hati-hati, lebih sabar gitu kan, ya Chops NU ini membuat aku lebih dewasa dalam berbisnis gitu, dan lebih sabar dalam menghadapi kolektor gitu ya. Lalu dari Keiza, kenapa Om Halim nemuin Nyengot? Yang itu tadi, jualan. Dari yang tadi, Li masih ingat WI nggak? WI Info Indonesia, apa yang paling ingat dari grup itu? Secara beberapa dari kita pertama kali diskusi soal WI di situ. Ya ingat sih, dan grupnya masih ada sampai sekarang walaupun kosong, nggak ada aktivitas kayak gitu ya. Dan apa yang aku paling ingat dari grup itu, kayaknya
banyak banget ya yang fans-fans yang masih smart ya waktu itu, yang belum begitu tahu WWE gitu kan, dan sering rusuh ya kayaknya di situ. Pokoknya tiap minggu ada aja rusuh gitu, tapi ya seru sih, memang di grup itu seru banget sih dulu. Dan aku sih ngarepin kalau ada member atau admin yang masih aktif di situ, ya aktifin lagi aja, diaktifin lagi aja gitu kan, biar biar nambah seru gitu di situ kan. Nah, ini udah aku bacain semua yang dari Facebook. Nanti kita lanjut ke part 2 dari Instagram ya. Untuk sementara, bye-bye. Halo Om Tante, kita lanjutin di part 2 ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah post di Instagram sama di Line ya. Kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Dari Line ini dari Rafael Mota, siapa WWE World Heavyweight Champion paling banyak? Kalau nggak salah sampai sekarang Ric Flair ya, dengan 16 kali World Champion ya, diikuti sama John Cena sih. Terus yang kedua, siapakah nanti lawannya AJ Styles di Money in the Bank? Udah tahu ya, John Cena jawabannya. Lalu Fauzan Abdurrahman, negara Asia mana saja yang udah mengadakan WWE Live Event? Kalau Asia yang sudah pernah pasti Jepang, lalu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand pernah, lalu India sama Cina pernah juga kalau nggak salah ya. Terus kenapa dari Rafli F1 Rata, kenapa ayam menyeberang jalan? Lu tanya ayamnya aja. Ani Dito, apakah ada orang Indonesia menjadi pro wrestler? Ada ya, itu si Om Dimas ya. Kalau lihat di akun Instagramnya, aku pernah foto sama dia. Jadi dia dulu mainnya jadi Kapten Komando ya, apa namanya, bisa cek di situ. Terus dari Bayu Nur Atmaja, storyline apa yang selalu melekat di hati Om Alim? Yang paling melekat ya, yang paling berkesan kalau aku sih kayaknya waktu Triple H lawan Cactus Jack ya, itu di Elite Cell gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu storyline yang pertama kali banget yang aku masih ingat sampai sekarang gitu ya, masih berkesan lah. Lalu dari Moses Andatu, apakah brand split akan menarik lagi kayak dulu? Udah dijawab kemarin di pertanyaan, maksudnya di video sebelumnya, bisa dilihat mundur lagi, udah aku jawab. Dari Yohanes, kenapa dalam wrestling itu perlu ada sistem face dan heel? Ya sebenarnya face dan heel ini sebenarnya buat storyline gitu kan, ada orang baik, ada orang jahat. Jadi sebenarnya sistem heel dan face ini untuk ya biar fans lebih ini aja, lebih ikut bagian dalam storyline itu kan. Jadi ada orang yang cheer, ada orang yang boo gitu kan. Jadi ya biar nggak bosan aja kayak gitu. Terus dari Michael Tandy, sejarah berdirinya Choice itu suka dukanya Halim Smackdown menjadi sayap di bidang pro wrestling, dan apa yang menjadi kendala ketika berjalan dengan tema pro wrestling? Sejarahnya udah aku jelasin di video sebelumnya. Di mundur aja, kamu bisa baca, kamu bisa nonton. Suka dukanya banyak banget ya. Kalau sukanya ya karena memang passionate di pro wrestling itu ya, kerjaan ini jadi sebuah dream job ya buat aku ya. Memang dari dulu aku pengen banget jualan wrestling merchandise ya. Kalau dukanya yang terasa banget sih kayaknya banyak orang Indonesia yang masih mencibir ya, istilahnya masih menganggap pro wrestling itu bohong-bohongan, cuman yang nonton itu bego lah, lucu-lucuan kayak gitu kan. Karena sering aku kalau misalnya waktu pernah kayak Toy Fair kayak gitu kan, pernah lihat orang, reaksi orang waktu lihat jualan aku tuh ya gitu ya, Smackdown gitu kan, kayak kesannya itu ya memang pro wrestling itu cuma untuk anak-anak gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu kan, orang-orang dewasa pun bisa menikmati gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa WWE tidak tayang di Indonesia? Sebenarnya WWE sudah tayang di Indonesia, kalau kamu tahu di MNC Sport 2 ya sekarang ya. Terus juga kalau nggak salah Smackdown ada di salah satu channel, Extreme Channel kalau nggak salah, di Indovision ya. Nah kalau untuk tayang secara di TV nasional mungkin agak susah ya, karena pertama pasti perlu maksudnya stasiun TV nggak begitu berani untuk ambil resiko ya nayangin pro wrestling ya di Indonesia, apalagi dengan gencar-gencarnya media
memberitakan tentang apa kekerasan terhadap anak segala macam. Nah itu pasti nanti kalau pro wrestling masuk atau acara WWE masuk ke TV nasional pasti dijadiin kambing hitam aja gitu oleh orang Indonesia gitu kan. Jadi menurut gua sih sebenarnya ya kalau misalnya mau tayang ya harus pilih jam tayangnya juga kan. Jadi harus tahu slotnya untuk masukin pro wrestling itu di bagian mana gitu. Kalau misalnya malam gitu kan ya memang bagusnya tengah-tengah malam gitu kan acaranya. Jadi anak-anak nggak begitu bisa nonton karena besoknya sekolah mungkin ya. Ya tapi aku sih sebenarnya pengennya kalau bisa ya pro wrestling diterima sama masyarakat Indonesia secara umum. Nah, itu dari pertanyaan yang ada di line ya. Oke. Sekarang dari pertanyaan yang ada di Instagram ya. Satu, kenapa Om Halim suka pro wrestling? Udah aku jelasin di episode 3, episode 4 kamu bisa nonton. Sejak kapan Om Halim suka pro wrestling? Dari 97 ya. Pernah dimarahin bininya nggak suka mengoleksi action figure? Nggak pernah. Bini gue selalu mendukung gue ngoleksi. Kadang dia malah tanya kok koleksinya nggak pernah nambah gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada space lagi gitu untuk nambah. Terus pilihan 4, pilih Sable atau Page? Kalau aku sih pilih Sable ya. Old school ya. Terus pertanyaan dari Itzal, sebenarnya masih bingung kenapa Steel Cage dikasih pintu, bukannya rulesnya harus menang manjat ke pagar. Enggak, sebenarnya kalau lihat peraturan umum Steel Cage sih bisa menang lewat pintu ya. Bisa cek lagi kalau mau cek di match-match sebelumnya ya. Ada Steel Cage. Lalu kenapa WWE masih ngerekrut talent lain sedangkan roster NXT banyak pula yang berpotensi? Kalau menurut gue ya mungkin WWE melihat ada potensi di banyak superstar ya, banyak potensi di pegulat-pegulat selain di luar WWE ya. Jadi ya selama mereka banyak duit gitu untuk rekrut ya sebenarnya nggak masalah gitu kan. Untuk company sebesar WWE ya. Jadi ya memang dampaknya memang banyak yang mungkin di roster NXT nggak kepake jadinya. Tapi ya mau gimana lagi, memang ada persaingan di situ ya antara sesama pegulat juga. Pasti ada kompetisi ya untuk menjadi masuk ke dalam main roster ya dari NXT. Lalu tahun paling berkesan Om Halim saat nonton WWE tahun berapa dan kenapa? Tahun paling berkesan kayaknya Attitude Era ya, mungkin tahun yang aku benar-benar enjoy banget tuh tahun 99 2000 kayak gitu ya. Nah itu pokoknya alasannya kenapa ya mungkin ceritanya lebih menarik ya, lebih edgy. Terus juga kalau Raw gitu lebih rusuh gitu, suka ada berantem yang yang keroyokan kayak gitu kan. Misalnya ada match apa tiba-tiba di interrupt kayak gitu kan. Nah, sekarang kan udah jarang ya kayak gitu yang rusuh-rusuh kayak gitu ya. Pokoknya dulu lebih berkesan karena ada itu sih, lebih seru aja gitu. Terus Kid Foley 8, menurut Om mengapa Attitude Era adalah era paling banyak orang dewa-dewakan? Ya sebenarnya nggak semua orang dewa-dewain, tapi ya orang-orang yang mungkin umur 30 tahun ke atas yang udah nonton pro wrestling lama, ikutin lama, ya mereka pasti punya kesan tersendiri gitu kan. Sama kayak mungkin orang-orang yang nonton pro wrestling waktu si Empang lagi naik down, ya mereka pasti mendewakan si Empang atau memuji era di waktu si Empang lagi jaya-jayanya ya. Menurut gua wajar aja sih gitu. Terus dari With Penny Board, Om Halim sekarang t-shirt favoritnya apa? Sama woman wrestler favorit Om sekarang siapa? Kalau t-shirt mungkin t-shirt Finn Balor ya, aku suka desainnya ya. Kalau woman wrestler yang sekarang Charlotte kayaknya aku suka, sama karakternya ya, sama skillnya juga lumayan ya. Terus dari Yusuf Nabil, sesuai pengalaman Om Halim pas nonton live Malaysia 2014 itu gimana rasanya pas ketemu superstarnya di hotel? Apa mereka itu aslinya gimana? Baik atau apa gitu? Kalau kesan-kesannya sih pokoknya asik lah gitu kan. Jadi kita kan cuma tahu superstar itu dari apa yang kita tonton gitu. Padahal mungkin dia cuma memainkan sebuah gimmick aja kan dari acara yang kita nonton gitu Pak. Tapi aslinya banyak superstar yang sangat-sangat lama sih dengan fans. Kayak kemarin di Malaysia ada foto sama beberapa superstar ya, kayak sama Sheamus, sama Bray Wyatt, sama Big E, sama Titus O'Neil. Ya cuman ada beberapa superstar yang
top banget kayak John Cena gitu. Lalu waktu itu ada AJ Lee ya, ada AJ Lee gitu, mereka nggak begitu itu sama fans, mungkin ya takut merebutan atau apa kan, karena ya tahu sendiri kan tingkat, istilahnya tingkat apa superstar kayak John Cena sama AJ Lee gitu kan tinggi banget gitu. Jadi kalau ada orang satu aja yang dikasih foto, pasti yang lain juga berebutan minta foto gitu kan. Tapi secara keseluruhan sih mereka semua baik-baik ya, ramah-ramah gitu tak ya. Tapi memang kita harus ngerti juga, kadang mereka butuh privasi gitu kan, mereka nggak mau diganggu ya kita hargain gitu kan ya. Tapi kalau kita minta secara baik-baik gitu kan, minta foto bareng atau minta tantangan, itu harusnya sih mereka kasih gitu, kalau misalnya nggak sampai rusuh gitu kan. Nah, eh, memang kalau mau ngalamin sih bagusnya pergi pergi gitu, kayak nanti ke Manila kalau misalnya ada kesempatan gitu untuk pergi ya pergi gitu, dan cari tahu di mana superstarnya tinggal, jadi di hotel mana gitu, jadi kalian bisa lihat secara langsung. Dan ya siapa tahu kalau beruntung bisa ngobrol-ngobrol langsung sama pegulatnya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Demas Kevaen. Min, menurut lo apakah brand split calon efektif dari segi pandang para wrestler? Menurut lo siapakah NXT roster yang paling pantas naik kelas pada saat brand split nanti? Kalau tentang brand split aku udah jelasin, putar balik aja. Terus NXT roster yang pantas sekarang kayaknya yang sudah harus masuk harusnya Bayley ya. Bayley udah harus masuk tapi kayaknya cedera Bayley. Lalu Finn Balor sebenarnya udah ini, tapi aku baca rumornya bakal mungkin tahun depan baru masuk ke main roster, yang nggak tahu itu apakah jadi sebuah blunder, nggak tahu juga ya. Tapi harusnya Finn Balor udah 2 kali kalah lawan Samoa Joe sih, harusnya udah masuk ke main roster, karena nggak tahu lagi mau buat storyline kayak gimana kan. Kalau dia mandek di situ-situ aja sih kayaknya bakalan bosan juga orang liatnya kan, storyline-nya kan. Lalu siapa lagi ya yang cocok untuk masuk ke NXT? Ya, untuk masuk ke main roster belum banyak ya kayaknya. Kayaknya masih sedikit. Tapi kalau aku pribadi pengennya lihat mungkin American Alpha ya di main roster ya. American Alpha lumayan bagus sih. Aku senang technical wrestling mereka ya. Terusnya dari Naufal Sohardi. Bang Alin, selain usaha jualan ada kerjaan lain nggak bang? Sama kenapa bisa kepikiran jual baju WWE? Kalau usaha lain sebenarnya aku nggak ada. Aku fokus di jualan pro wrestling merchandise ya. Kalian bisa cari seller yang kayak gue di Indonesia itu nggak akan nemu, karena cuma aku yang jual dedicated cuma untuk jual wrestling merchandise setiap hari ya. Lalu kenapa jual baju WWE? Sebenarnya tambahan aja, dulu waktu aku jual figur, lalu ada ketemu supplier yang bisa jual baju WWE, ya akhirnya aku coba-coba jual dan lumayan gitu kan, lumayan banyak yang beli. Lalu dari Muhammad Firdi, kalau menurut Bang Halim diapain pembeli yang model malah ngilang, dan bagaimana cara Bang Halim mengatasi pembeli yang model tapi malah ngilang? Kalau aku sebenarnya ya kalau lu dealnya lewat BBM, WhatsApp, Line gitu, lu nggak bisa hindari gitu kan, orang-orang kayak gitu udah deal tiba-tiba ngilang, lu mau cari kemana gitu kan ya. Pasrahin aja sih menurut gua. Makanya sekarang aku lebih fokus jualan di Bukalapak, jualan di Tokopedia, di marketplace. Jadi istilahnya mengurangi sakit hati karena PHP lah gitu kan. Kalau mereka beli ya nggak bayar ya kita nggak ada gimana, nggak ada yang ganjal gitu di hati gitu. Jadi makanya aku lebih fokus jualan di sana sekarang gitu kan. Lebih praktis juga untuk pembeli, lebih nyaman, lebih aman, mereka di situ nggak takut barang misalnya ditipu atau apa gitu kan. Jadi ya saran aku sih kalau kamu mau jualan online ya jualan di marketplace gitu untuk sekarang gitu ya. Terus dari Yudi, wah ini panjang banget Yudi. Ini Yudi yang kemarin Ambrose Yudi Asilum ya. Kayaknya pertanyaannya banyak, ulang-ulang terus. Pertanyaan saya, apa perbedaan pro wrestling dengan wrestling lainnya? Mengapa di WWE ada wrestler yang menerima skenario kalah? Dalam hardcore match berdarahkah, darahnya asli nggak? Kalau mereka berkelahi sampai dendam, terus kalau selama wrestle di luar ring, apa mereka menjadi pertemanan? Oh ya, ini pertanyaannya pertanyaan basic ya, basic wrestling ya. Perbedaan pro wrestling dengan wrestling lain ya, perbedaannya di teknik dan di storyline ya pasti ya. Kalau wrestling amatir, bulat amatir itu nggak ada storyline, jadi memang untuk kompetisi. Terus mengapa di WWE ada ya, kalau nggak ada yang mau kalah siapa yang menang dong? Ya pasti ada yang kalah, ada yang menang, semuanya udah ada skenario nya kan.
Lalu hardcore match berdarah, darah asli. Kalau sekarang sudah jarang pakai darah ya, darah kayak gitu. Kalaupun ada ya pasti ya darah palsu ya, bukan darah asli ya. Terus kalau mereka berkelahi sampai dendam, nggak mungkin karena mereka profesional. Jadi kalau sampai dendam itu berarti mereka nggak profesional ya. Jadi apa namanya, kalau di luar ring ya mereka pasti temenan gitu. Terus matchnya udah di skenario berarti nggak sakit dong. Kamu coba aja kalau mau coba jadi pegulat, bilang nggak sakit, kamu bisa coba masuk ke dalam ring. Itu sakit ya. Aku pernah lihat sendiri orang latihan pro wrestling itu sakit ya, bukan nggak sakit ya. Jadi kenapa orang mau ya, karena mereka punya passion di situ. Jadi mereka tahan banting, tahan sakit untuk menghibur orang lain gitu kan. Lalu pertanyaannya lagi terus, pukulan itu asli nggak? Ya asli, tapi ada tekniknya gitu biar nggak begitu sakit. Mengapa setiap tayang ada kayak story-storynya? Itu yang dijual ya, memang storynya yang dijual. Mengapa Om suka pro wrestling udah dijelasin? Sejak kapan menjual merchandise udah dijelasin? Yang ini terakhir sama tanya WWE is fake or real, karena pukulannya sudah kayak asli. WWE, gue nggak bisa ngomong fake ya, karena apa namanya, kalau ada juga orang yang cedera gitu kan, ada banyak pegulat yang pensiun cedera gitu kan. Jadi aku lebih nyebutnya scripted sih. Jadi apapun yang terjadi di dalam ring, misalnya ada kesalahan, itu ya sangat manusiawi menurut gue. Jadi apa, gue nggak menganggap itu fake sih. Dan kalau ngomong real juga enggak, karena itu ada storynya, ada yang menang, ada yang kalah, ada skenario nya gitu. Jadi ya abu-abu gitu. Jadi ya terserah pada orang yang menikmati gitu. Kalau aku sih secara sebagai fan ya aku menikmati aja gitu kan. Ngapain pikirin real atau fake gitu kan. Kamu pergi bioskop nonton film Civil War Marvel, ada yang mikirin itu fake atau real, ya enjoyin aja gitu kan, kita nggak mikirnya sampai situ kan. Terus dari Dilan, PRM lebih suka technical wrestler atau hardcore wrestler? Aku lebih senang technical sih. WrestleMania favorit kayaknya WrestleMania 24 nama 25 ya. Sekarang WCW favorit Goldberg. Terus Momorazi, pernahkah terjadi kejadian perkelahian di luar skrip? Om, kalau ada siapa dan kapan? Kalau di dalam ring kayaknya nggak pernah ya sampai tiba-tiba langsung berantem kayak gitu, nggak pernah ya. Tapi di luar ring kayak itu maksudnya ada perselisihan itu pernah ya. Kayak misalnya waktu itu ada storyline antara Booker T sama Batista ya. Nah itu di belakang di backstage mereka benar-benar berantem gitu kan, gara-gara mungkin Batista waktu itu kurang respect ya sama Booker T. Dan dengar-dengar dari berita gitu banyak kan yang bilang kalau Batista di pokoknya dihabisin lah sama Booker T waktu itu ya. Ada lagi dari Shinigami Richard Kaze, kenapa kamu jualan mainan pro racing? Udah dijelasin, bisa lihat balik lagi. Kenapa Om Halim mengenal tepuk chops and roll? Udah dijelasin juga. Bagaimana reaksi Om Halim ketika melihat Finn Balor dikalahkan oleh Samoa Joe? Ya shock ya, karena itu bukan istilahnya nggak ditayangin kan, belum ditayangin. Jadi istilahnya bukan pay per view level lah gitu kan. Jadi ya lumayan shock sih waktu itu. Terus kenapa tiba-tiba berniat untuk bikin sit down komedi yang sekarang ada 4 episode? Ya sebenarnya buat ini untuk menyalurkan ide-ide, untuk menyalurkan hasrat aku aja ngomong soal pro wrestling gitu kan. Selama ini jarang-jarang gitu kan ngobrol soal pro wrestling di internet gitu kan, dan juga sekalian promosi barang-barang aku sih. Terus kenapa Om Halim nulis Smackdown menjadi Smackdown? Itu sebenarnya presetan aja ya, karena orang Indonesia tuh jarang nyebutnya Smackdown gitu, nyebutnya Smackdown gitu kan. Jadi ya biar lucu itu diplesetin aja jadi kayak gitu. Terus apakah hanya sebuah nama? Kenapa Seth Rollins gak butuh satupun dari semua fans sudah dapetin title? Ya itu storyline ya. Jadi Seth Rollins ngomong kayak gitu karena dia mau menciptakan karakter dia sebagai heel ya, sebagai orang jahat gitu kan. Jadi dia ngomong kayak gitu ya biar fans nggak mendukung dia gitu kan. Tapi ya sebenarnya di balik itu kita tahu itu semua udah scripted. Jadi tetap orang-orang yang ngefans yang sama Seth Rollins, mereka pasti tetap ngefans kok. Terus perbedaan Raw, Smackdown, NXT apa? Ya beda brand gitu kan. Terus kalau kena Spear sama Roman Reigns rasanya kayak gimana? Kamu bisa coba sendiri, suruh teman kamu. Entrance superstar favorit Om Alim apa ya? Kalau entrance mungkin Chris Jericho ya, aku seneng. Siapa itu Stardust? Cari di Google ya, siapa itu Stardust. Kenapa Samoa Joe tiba-tiba nyerang Balor? Ya itu storyline gitu kan, mereka mau masuk
Samoa Joe mau ngerebut title kan. Terus kenapa Charlotte selalu menang Divas atau Women Champion, ya itu lagi scripted, aku nggak tahu kenapa gitu kan, mungkin ada story baru mereka mau ciptain untuk Charlotte atau kenapa itu nggak tahu, itu kreatif yang punya ini. Oh sorry keganggu. Pertanyaan berikutnya, adakah siapa pemain sebel, benci, gak suka? Nggak ada sih, sebenarnya aku suka sih. Siapa pemain WWE yang paling banyak fansnya? John Cena kali ya. Sejak tahun berapa Om Halim sudah dijawab. Kenapa Goldberg dikawal bodyguard? Kenapa Goldberg dikawal bodyguard? Ya itu karakter dia aja ya gitu ya. Jadi memang kalau kamu lihat WCW zaman dulu juga kayak gitu terus, dia selalu interestnya dikawal gitu. Jadi dia ada sebagai karakter kayak seorang yang berbahaya kayak gitu kan. Kayaknya itu aja, udah aku jawab semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Facebook ya yang kelewat gitu. Karena kemarin aku lihat ada beberapa yang masih ngepost komennya, bentar aku cari ya. Ricky Wijaya, Om tanya Elite Line stop di seri keberapa ya? Elite Line kan masih ada bro, masih terus kan. Terus bagaimana pendapat Om Halim tentang perkembangan figur-figur matang saat ini, khususnya WWE figur ya? Kalau figur-figur matang sekarang tahun ini banyak rilis ya, jadi banyak figur-figur yang pernah dibuat lagi gitu kan, yang sebenarnya agak kecewa juga kalau sebagai loyal kolektor gitu kan, banyak yang figur-figur yang dibuat lagi. Tapi ya bagusnya Mattel juga buat figur-figur baru ya, kayak figur-figur dari NXT gitu, terus Divanya juga update gitu kan, jadi ya positifnya di situ sih. Jadi hampir semua roster sekarang tercover gitu kan di WWE Mattel gitu kan, Mattel figure gitu kan. Ya untuk kedepannya sih harapannya mungkin lebih banyak lagi figur-figur yang inovatif ya, lebih baru, yang belum dibuat gitu, era-era yang belum dibuat itu bisa dibuat sama mereka. Terus dari malam aku mimpi ketemu Om, itu petanda apa ya? Sial kah? Oh masa sial ketemu gua. Sini ke Palembang, kita makan mepek sama-sama Fabian Irgi Farezi, bagaimana Om rasanya pertama kali membeli barang dari luar negeri? Membeli barang dari luar negeri? Biasa aja sih, sama aja kayak beli barang dari sini. Melvin, paling jauh dari region mana Om yang belanja selain Sorong? Kalau Indonesia ya Papua paling jauh ya, Sorong yang jauh ya. Manokwari ya, Manokwari lebih jauh nggak? Kayaknya Sorong sebelah sini, Manokwari lebih jauh kan. Manokwari aku pernah kirim. Lalu kalau luar negeri aku pernah kirim sampai ke Inggris, pernah. Amerika udah sering aku kirim, Singapura udah sering. Kalau benua lain selain Asia, Amerika, Eropa kayaknya belum ada. Afrika kayak gitu belum ada sih, tapi mungkin paling jauh Eropa ya. Lalu dari Wildan, Biak ya, Biak, oh ya Biak jauh juga ya Biak ya. Lalu ada pertanyaan terakhir dari Andar, SHF boleh masuk ke ranah WWE, Mattel gimana Mattel? Chopsu ubah kiblat ke arah Jepangan kan? Kalau ada channelnya boleh tuh Dar, aku mau masukin nanti kalau misalnya SHF ada, buat kemarin ada protonya kan, The Rock sama Stone Cold kan, tapi ya gua rasa sih orang-orang yang jual SHF bakal masukin juga sih gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti ya, kalau misalnya harganya cocok, modalnya ada gitu kan, nanti aku coba-coba jual juga gitu kan SHF yang WWE ya. Moga-moga kalau misalnya populer gitu kan, penjualannya bagus, mungkin SHF mau ngerambah superstar lain bakalan keren tuh artikulasinya, detail-detailnya kan. Itu aja. Abis ini aku akan pilih satu orang untuk dapetin hadiah yang menarik. Hadiahnya kaos sih, jadi ditunggu aja berikutnya, di video berikutnya. Bye sementara, bye bye, aku pilih orang dulu ya.